Monggo Mas, Vario Karbu, Vario Tekno 110, Vario Karbu, Vario Tekno. Unit sudah tak coba Mas, gen jenengan sudah tak coba tadi. Ya memang betul seperti keluhan jenengan saya yang disampaikan. Vario Karbu KVB Tekno 110. Keluhan pertama radiator nyembur, terus BBM boros, mesin kurang bertenaga, cek jalur radiator, terus motor dibuat nyaman, enak irit BBM, responsif, kemudian pengecekan bagian rem belakang ya Mas, sesuai instruksi dari panjenengan. Radiator Mas sudah tak cek, terus kondisinya memang memprihatinkan Mas. Dan jenengan radiatornya monggo Mas dilihat sendiri untuk kondisi radiator. Sudah. Terus kalau masalah kurang responsif, kurang tenaga, karet vakum Mas, jenengan itu karet vakum ya. Ya iki Mas. Jenengan harus diganjel karet vakum karbone. Cuman pengganjelannya Mas terlalu besar nih Mas. Karet ini loh terlalu besar. Nah, boleh Mas ganjel pakai karet tapi yang lebih kecil ukurannya. Nek karete sih bagus Mas, karete sih bagus, ndak usah diganti. Terus lubangnya mangke tak setting lagi, tak tata lagi. Karet vakum punya jenengan masih bagus, elastis, tapi tetap tak fokus dulu Mas di bagian radiator, pengecekan sirkulasi. Untuk radiator ini, nah niki Mas, tutup radiator jenengan korosi Mas, sebab korosi ya dari tambungan radiator jenengan iki sing wis kondisinya ya memprihatinkan. Nah, ganti lah Mas radiator, ndak usah Mas, tak poroi tarsii. Sing perlu diganti jenengan ya tutup radiator, terus tak cek lagi nanti mulai dari termostat, terusan sirkulasi sama packing. Biasanya Mas nek nyembur, ketika dipakai panas nyembur punya jenengan vario ini biasanya ya kaitannya sama packing kompresi bagiannya head Mas, biasanya korosi. Nah, oke, kalau sedikit trik untuk melepas bagian radiator ya. Jenengan ketika mau melepas bagian radiator khususnya vario, jenengan wajib hati-hati, apalagi jenis vario itu ada selang ya, bukan pakai besi Mas, tetapi pakai plastik. Jenengan harus hati-hati. Cukup lepas bagian 4 baut pengait, terus baut pengait termostat atas bawah, terus ini ada klem di bagian head ya, yang menuju head itu dilepas saja, ditarik jadi satu kesatuan, ditarik, jadi tidak usah dilepas satu persatu bagian selang karena rawan pecah Mas kalau dilepas. Cukup tarik keluar, terus selang ini Mas jenengan tarik. Nah, terus bagian bawah ada termostat, ada baut pengait 2, atas dan bawah itu dilepas dulu baru ditarik. Kurang lebih seperti ini Mas, terus tinggal tarik. Masalahnya kalau tidak paham Mas, kebanyakan ya kalau tidak paham pasti patah. Terus tak cek nih Mas, radiator jenengan tak lepas, terus tak cek kalau kondisi dalam memang memprihatinkan punya jenengan, semacam kayak memakai Mas, bukan jenis coolant. Nah, ini Mas, tahap awal penambungan air radiator punya jenengan cuman kotor, nanti tak koroi, tak bersihkan. Terus termostat punya jenengan aman. Lanjut nanti ke bagian sel mekanikal, tak cek sel mekanikal aman, terus lanjut ke bagian kompresi Mas. Nah oke Mas, tak lanjut
engine ya mas, sudah tak pisah dari rangkanya mas, sudah tak pisah dari rangka. Nah, untuk mempermudah analisa lain sebagainya mas, untuk jenengan buat unit jenengan toh. Nah ini mas, sekalian ini yang dikeluhkan jenengan kalau motor ini kadang tenaganya kurang, terus BBM boros, salah satunya sini mas. Tidak kelihatan ya dari busi mas. Nah, dari warna busi mas, atau dari fisik busi mas, ada basah oli. Ini basah oli mas, bisa dari seal klep bocor. Yes. Nah, oke mas, seal mekanikal, barang anyar, ora, yo biarkan barang yang bicara mas, atau spare part lah ini. Oh aku ngomong lawas iki jebule anyar, oh aku ngomong anyar iki jebule lawas, kan ora kepenak. Nah jadi ini spare part sing kayak ngomong dewe lah. Unite jenengan seal mekanikal. Yo nek anyar po lawas aku ora paham mas, yang penting kondisinya seperti ini. Tak jelaskan satu persatu ya mas, tak jelaskan secara detail sekalian karo analis. Ini mas, sel mekanikal jenengan wis retak. Nah, iki mas yang nyebabke salah satu nih, salah siji nih, air radiator bocor. Nah, sel mekanikal mas juga terjadi korosi jenengan. Intinya penumpukan kotoran mas, semacam kayak tanah. Nah contohnya iki toh, sel mekanika as kipas water pump. Yo nek secara fisik sih kita ya anyar mas barang jenengan iki. Yo mungkin sesuai karo keterangan jenengan. Pernah diganti beberapa bulan yang lalu, 3 atau 4 bulan yang lalu. Nah, tapi kok iso korosi ini mas, sebabnya apa? Nah iki mas biasanya sebabnya pola pemasangan sing ora paham. Pola pemasangan sing ora presisi, ora tepat, ora pas. Ndak dicek lagi, ndak dites drive beberapa puluh kilo, hanya ganti pasang, coba beberapa ratus meter, setelah itu kasihkan konsumen tanpa dianalis lagi apakah masih trouble atau ndak ya. Bukti ini ya gini gitu ini mas. Oke mas, tak lanjut bongkar bagian head, terus pengecekan pada packing, terus klep, seal klep. Ciri-ciri seal klep bocor, terus ciri-ciri kompresi bocor ya seperti ini mas, walaupun sepintas tidak mengeluarkan asap putih. Terus tak cek kompresi klep mas. Oke mas, unit Vario G6708 GL punya jenengan. Pengecekan klep belakangan sih mas, fokus dulu pada bagian sirkulasi radiator. Punya jenengan toh, sing ngerusak punya jenengan kan as kipas water pump. Nah terkait ini ori atau enggak mas, no comment intinya. Intinya punya jenengan rusak, korosi, walaupun indikasi ini penggantian belum lama. Nah masalah ori atau enggak nanti harus ada pembanding mas, pembandingi dengan barang yang original, entah itu grade A atau grade B, kemudian dilihat secara fisik baik dari segi material atau finishing itu kelihatan mas. Kebetulan cek kondisi ini yo ngecek ini mas, kayak BBM kondisi kusine tutup. Jadi kadang ono mas Samet sewu, aku rak pengen ngerendah ke sebenernya, rak pengen ngerendah ke, cuman ono mas kadang Samet sewu. Ini mas cara ngecek kompresi statis biasanya itu mas,
cuman dilebokke cairan saka lubang in, terus mbok intip saka kene. Yo ngantone iki, Mas. Biasanya ono sing ngeyel. Yo kompresi ngono yo ora patut, yo terserah kuwi caramu. Tapi caramu kuwi kan tanpa analis. Nah, misalnya kene to, biasane iki. Sing debat cuman teori. Nih aku kan karo praktek, Mas. Nah, mbok intip kene to, Mas. Ora bocor iki, Mas. Jenengan sing in to. Lebokke kene ora bocor. Nah, makanya aku nek dandan ke tukang jamu, Mas. Ya kuwi salah sijine nggih mbius jenengan iki lho. Cek ngrekomendasike temene wah pencitraan ya. Padahal ngapusi Mas aku ning omah asli tak apusi tok sampean aja ning aku. Gitu Mas, ora bocor to iki jenengan. Nah, tak kei bukti Mas. Sing cara tepat detail ya kene Mas. Aku pun pernah duwe salah Mas, pernah duwe kesalahan menungso pernah duwe kesalahan Mas. Asli. Pernah ngapusi Mas. Asli. Tapi kok iya Pak salah terus Pak ngapusi terus kan rak mungkin Mas. Sing in kan ora bocor to Mas. Lah iki tak buka Mas saiki. Kompresor tak nyalake, bar kuwi tak semprot, jenengan tolong delokke mripate. Ora minus to. Nah, iki Mas bukti nyata real. Iki tanpa rekayasa loh Mas, tanpa rekayasa. Live streaming Mas. Iya, misale. Nah, in bocor. Terus X Mas. Bagian klep X bocor namun sedikit sekali Mas, ora pati deres banget. Nah, makanya aku heran Mas karo mekanik saiki ngecek kebocoran klep cuman siram saka kene. Yo, istilah kompresi kuwi kan tekanan to Mas. Kompresi kan kaitannya karo tekanan to. Loh, nek cuman dikasih minyak dari sini Mas, ndak ada tekanan. Nah, kalau dikasih BBM dari sini terus disemprot pakai tekanan high berapa PSI otomatis kalau bocor ya ini timbul gelembung tuh Mas seperti tadi. Itu loh Mas. Tuh teoritisnya seperti itu. Terus praktikumnya ya seperti ini Mas. Teori Mas 30%, terus analis cara nyata real 70%. Jadi jangan terbalik. Teori 70%, analis 30%, ajur Mas praktek. Klep yo wajib ganti jenengan. Ora usah ganti Mas, mending tak bongkar tak pasang raket meneh montore sampean go balik. Model aku ngono Mas, mending aku ora untuk bayaran maksimal rak apa-apa. Sampean ora meh bayar masalah, sing penting aku ora resiko daripada misalnya aku anut jenengan kok suatu saat terjadi masalah, aku masih salah ke kebanyakan saiki kono Mas, sing wis tak lakoni Mas. Sing wis tak lakoni ngono. Wis paham, sadar motor iku misalnya jarang dirawat, jarang ganti oli dan sebagainya. Ketika ganti oli misalnya ya Mas, tuku oli sing regane 30.000. Ketika cuman tak pasangke unity trouble sing salahke sapa sing tukang oli Mas, sing tukang masang oli padahal dane sadar ori jarang diganti, tuku oli harga biasa ketika motor rusak. Sing salahke sing tukang masang, padahal aku tukang masang misalnya lho Mas, tukang masang tok orang ngerti apa-apa. Nah, jenengan to sel mekanikal ganti, terus as water pump ganti, terus sel magnet wajib ganti, packing wajib ganti, piston tak jamin isi apik Mas. Terus seal klep Mas, seal klep wajib ganti. Misalnya bos klep longgar wajib ganti. Misalnya ora ganti ndak masalah, tapi jenengan tak kasih informasi ketika terjadi sesuatu jenengan no komplain. Simpel, penak, gampang. Terus wis Mas paling penyetingan yang karbu dan sebagainya. Estimasi berapa Mas?